kita lewati di dua tempat yang menentukan kebahagiaan atau kerugian seseorang, yaitu pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dan pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat. Jadi kita harus tahu bahwa ada pertanyaan di alam kubur. Semua harus menjawab. Tidak akan ada yang luput dari pertanyaan itu. Sebab siapa saya yang telah masuk ke alam barzakh, maka akan datang kepadanya dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ia akan bertanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan inilah 3 pembahasan dari pokok agama yang harus kita pelajari. Jadi dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Rob yang kau ibadahi. Kemudian yang kedua, dia akan bertanya, madinuka, apa agamamu. Kemudian yang ketiga, dia akan bertanya, man hadzal ladzi ursila ilaika, siapa Rasul yang diutus kepadamu. Itu pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana di akhirat juga, pertanyaannya sama. Pertanyaan di akhirat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah akan pertanyaan. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh saya akan bertanya kepada mereka semua. Kami akan bertanya kepada mereka semua. Apa yang ditanyakan? Kalau di ayat tadi itu di surah Al-Hijr yang saya bacakan, itu bahasanya tentang apa yang mereka kerjakan. Tapi itu kan lebih cakupannya agak luas ya. Itu diterangkan lebih mendalam di ayat yang lain, di surah yang lain, di surah Al-Qasas. Karena itu di tafsir surah Al-Hijr itu, amma kanu ya'malun, Imam Abul Aliyah menafsirkan bahwa yang akan ditanyakan ada 2. Amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin. Mereka akan ditanya, pertanyaan yang pertama, siapa yang mereka ibadahi? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul. Iya. Dan ini penafsiran Al-Quran ya. Tidak apa-apa di sini ini kan bukan pelajaran khusus tafsir ya. Jadi maksudnya di sela-sela pelajaran kadang saya berikan dari beberapa pengetahuan terkait begitu. Mungkin bisa jadi tambahan pengetahuan umum untuk kita semua. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu ada metodenya ya, menafsirkan Al-Quran. Nah, boleh orang menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri, atau menafsirkan Al-Quran dengan bahasa dia sendiri. Sebab Al-Quran ini Allah yang berfirman dengannya, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Dan telah ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan Al-Quran. Iya, untuk menerangkan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Supaya engkau Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran itu kepada para sahabat. Dan para sahabat diajari
tafsir dari ayat-ayat. Karena itu kata Mujahid bin Jabr, ini dari ulama tabi'in, berguru kepada para sahabat-sahabat senior di tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan selainnya. Mujahid bin Jabr itu beliau katakan tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran kecuali saya tahu ayat itu apa artinya, di mana dia turun, dan bagaimana mana ayat itu. Jadi mereka pelajari itu, padahal mereka ini orang-orang yang memiliki lisan bahasa Arab yang fasih. Tapi bersamaan dengan itu, Al-Quran ada maknanya. Nggak bisa ditafsirkan sembarangan. Iya. Ya, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada orang-orang di majelisnya ya. Umar itu punya majelis kayak dewan pertimbangan begitu. Ya. Dan itu dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya sahabat-sahabat yang paling berilmu, paling bagus cara berpikirnya. Itu selalu Nabi minta pertimbangan kepada mereka. Iya. Karena Allah perintah nabinya, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau dalam perkara. Wa amruhum syura bainahum, perkara mereka syura. Iya. Makanya selalu itu orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang menjadi pengukir sejarah, itu orang-orang yang tidak berbangga dengan pendapatnya sendiri. Dia pasti meminta pendapat orang lain. Dan itu dari kesempurnaan akal. Dari kesempurnaan akal. Karena itu ahli hikmah, mereka bilang, manusia itu ada 3 macam. Ada manusia lengkap 1, ada setengah manusia, ya, setengah orang. Ada orang lengkap, ada setengah orang, dan ada yang bukan orang. Orang yang lengkap itu, dia punya ide, punya pendapat. Tapi dia sering minta pertimbangan orang lain. Nah, ini manusia lengkap, orang lengkap. Setengah orang, dia punya ide, tapi dia tidak minta pertimbangan kepada orang lain. Nah, yang ketiga ini, yang bukan orang, idenya juga tidak ada, tidak pula tanya-tanya ke orang lain. Jelas ya, jadi maksudnya minta pertimbangan itu biasa. Makanya Umar pun mewarisi itu dari Nabi. Umar saja yang luar biasa ya, dari keilmuannya. Nabi pernah mimpi ya, beliau minum bejana susu sampai habis. Apa sampai beliau kenyang banget gitu. Sampai kelihatan kenyangnya itu di jari-jemari beliau. Minum susu. Setelah itu lebihnya beliau serahkan ke Umar. Ketika dia tanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa arti mimpinya? Kata Nabi SAW, itu ilmu. Ilmu. Nah, itu lihat ya Umar bagaimana punya keutamaan itu. Dan suatu hari juga ada yang bermimpi, dia lihat manusia pakai pakaian, tapi pakaiannya ada yang menutupi dadanya saja, ada sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lututnya. Dan terlihat Umar dia pakai pakaiannya itu dia seret, panjang pakaiannya, dia seret. Tanyakan kepada Nabi, apa artinya itu ya Rasul? Kata Nabi, itu ilmu. Jadi Umar ini luas ya ininya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau itu selalu minta pendapat sahabat yang lain. Kadang beliau sudah punya pendapat, tapi ya itulah akal yang sempurna seperti itu. Maka di antara dewan pertimbangannya Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini anak muda dari kalangan sahabat. Makanya orang-orang tua dari sahabat senior kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka komplain kan, kenapa anak muda ini ada di sini? Iya. Kami juga punya anak-anak seperti ini. Ya,
Umar cuma berkata, ya ini anak seperti yang kalian ketahui. Maksudnya dia didoakan oleh Nabi kan. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buat dia paham dalam agama, ajari dia tafsir. Tapi oleh Umar dibiarkan dulu berlalu. Sampai datang sebuah kesempatan, Umar bertanya kepada orang-orang yang di dewan pertimbangannya. Apa pendapat kalian tentang surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ini kan Fathu Mekkah kan, maka bertasbihlah engkau memuji Rabbmu dan selalu mohon ampun. Ya. Dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama berbondong-bondong, maka disuruh bertasbih, memohon ampun, dan karena Allah itu Maha Pengampun. Ketika surah ini turun, itu Nabi itulah doa yang kemarin kita singgung ya di pembahasan sholat kemarin. Salah satu doa yang dibaca di ruku dan sujud, apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma firli. Itu kan masuk kita, memuji Allah dan mohon ampunan. Jadi itu penerapan terhadap apa? Perintah. Beliau baca doa itu. Jadi Umar tanya, ini ayat, ini surah ini apa maknanya? Kata sahabat, orang-orang tua, itu artinya kabar gembira. Akan datang pertolongan Allah, kemudian kemenangan, Fathu Mekkah, dan itu sudah terjadi. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW dikabari orang manusia akan masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Beliau diperintah untuk banyak memuji Allah, beristighfar. Iya. Maka Umar pun menoleh setelah itu kepada Ibnu Abbas. Hai Ibnu Abbas, apa pendapat kamu? Apa yang kamu pahami dari surah ini? Kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, surah ini adalah penjelasan bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Itu tanda bahwa beliau akan wafat. Kata Umar, saya tidak memahami kecuali seperti yang kamu pahami. Nah, itu ada tafsirnya surah itu. Jelas ya? Dari mana Ibnu Abbas paham itu? Nah, itu bukan datang sendiri Ibnu Abbas tiba-tiba dapat wahyu paham begitu. Dia belajar, Ibnu Abbas. Iya. Diberi anugerah oleh Allah memahami takwil, tapi bukan datang sendiri, dia belajar. Memang Ibnu Abbas kebanyakan, selain daripada beliau diajari oleh Nabi tafsir, tapi kebanyakan ilmu beliau itu beliau ambil dari sahabat-sahabat yang lain. Makanya Ibnu Abbas itu masih muda, dia gemar berkeliling. Teman-temannya yang lain bilang, wah Ibnu Abbas ngapain kamu? Ya belajar. Ya, para sahabat banyak, kamu tidak diperlukan. Tapi Ibnu Abbas nggak peduli. Ibnu Abbas belajar. Setelah Rasulullah wafat pun, kadang Ibnu Abbas dia duduk di rumah sebagian sahabat, nunggu sampai dia keluar. Dia tidak ketuk rumah sahabat itu, tunggu sampai keluar. Baru Ibnu Abbas menyapanya, kemudian bertanya. Kadang ada sebagian ayat dia nggak paham maknanya, dia tanya kepada Umar bin Khattab. Seperti kejadian ayat turunnya, "Idza ja'ahum amrun minal amni wal khawfi ada'u bih." Itu kan ayat di surah Nisa, ada sebab turunnya, ada kisahnya. Itu yang dimaksud di dalam ayat itu termasuk ulil amr, itu Umar bin Khattab. Makanya dia tanya kepada Umar, sebab Umar yang menyaksikan ayat ini turun. Jadi ilmunya Ibnu Abbas itu luar biasa. Beliau kumpul dari para sahabat Rasulullah SAW. Ya maksudnya di sini saya ingin sampai ke satu titik bahwa tafsir itu ada ilmunya. Tidak boleh orang menafsirkan ayat sesuai dengan keinginannya sendiri.
Apalagi cuman baca terjemahan saja. Tidak mengerti bahasa Arab, dia cuma membaca terjemahan makna Al-Quran. Nah, ini yang repot sekali. Dan ini yang paling banyak masalah di orang-orang. Jelas ya? Dan ini yang paling banyak terjadi masalah. Akhirnya orang berbicara tanpa ilmu. Dia pahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri. Dengan pemahaman dia sendiri. Dan itu menafsirkan ayat Al-Quran tanpa dasar ilmu, itu dianggap berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Itu hukum syar'i ya, harus dipahami. Supaya orang-orang tahu jangan sembarangan berbicara. Iya. Jangan sembarangan berbicara. Kadang sebagian sahabat itu ditanya tentang ayat, dia tahu maknanya secara bahasa orang Arab. Tapi begitu masuk ke dalam makna lebih tajam, dia nggak berani berbicara. Dia bilang wallahu a'lam. Seperti Abu Bakar ditanya, wa fakihata wa abba. Padahal al-ab itu dimaklumi secara bahasa. Maklumi. Tapi Abu Bakar bilang, langit mana yang meneduhi saya? Bumi mana yang bisa menampung saya? Kalau saya berbicara tentang kitab Allah, apa yang saya tidak ketahui? Ini Abu Bakar ya, radhiyallahu ta'ala. Tapi sekarang ini subhanallah, orang masuk seenaknya saja menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu subhanallah kadang membuat saya menangis itu, melihat sebagian orang lancang sekali. Lancang sekali. Berbicara tentang ayat Al-Quran. Ini firman Allah, bukan sembarangan. Nggak boleh seorang berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu. Nah, kemudian dari memahami ayat-ayat itu paling mudahnya kalau kita baca dari tafsir para ulama ahli tafsir. Wah, itu mendalam sekali, nikmat sekali memahami. Nah, seperti tadi ayat yang kita baca ini, yang kita sedang terangkan ini. Allah berfirman, itu tadi ayatnya di dua ayat di akhir surah Al-Hijr. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Allah bersumpah, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada seluruh manusia, mereka semuanya, tentang apa yang mereka kerjakan. Amma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan, itu ditafsirkan oleh Abul Aliyah. Artinya amma dua. Amma kanu ya'budun wa ma ajabu bihil mursalin. Akan ditanya tentang apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Subhanallah. Itu dalam sekali penafsirannya Abul Aliyah itu. Yang menunjukkan luasnya pengetahuan beliau tentang Al-Quran. Ya, kalau kita baca penafsiran dari para salaf di hal tersebut, hati itu menjadi tenang. Kita dapat banyak pelajaran. Ya. Jadi beliau tafsirkan dua hal ya, yang ditanyakan pada kiamat dua hal. Pertama, Allah akan bertanya bagaimana kalian dalam ibadah kepada Allah. Siapa yang kalian ibadahi? Dan itu ada ayatnya di tempat lain. Di surah Al-Qasas. Allah berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Maka ini ayat berulang dua kali di surah Al-Qasas. Ketika Allah memanggil mereka semua, manusia. Dipanggil semuanya di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu sekutu bagimu? Ya, ini persis dengan penafsiran Abul Aliyah, akan ditanya apa yang mereka ibadahi. Karena kemurnian ibadah itu selalu dipertanyakan. Itu pokok yang dipertanyakan. Kamu ibadah kepada siapa? Hanya kepada Allah, selamat. Dia beribadah kepada selain Allah, akan ditanyain. Di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu? Wah, itu luar biasa itu. Pertanyaan-pertanyaannya itu. Sama kalau kita ya, kalau misalnya
dipanggil ke kantor polisi dan kita tahu diri kita salah. Pertanyaan-pertanyaan itu berpengaruh karena kita tahu diri kita apa? Kita salah. Itu di hari kiamat itu dahsyat sekali. Apalagi ini masalah terbesar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridha ada orang yang berbuat kesyirikan terhadapnya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tempat tinggalnya adalah api neraka, diharamkan untuknya sorga, dan tidak ada penolong untuknya. Jadi ini masalah terbesar. Iya. Jadi akan khawatir orang-orang dapat pertanyaan itu. Akhirnya Allah akan bertanya. Iya. Orang-orang akan ditanyai pada hari kiamat tentang apa yang mereka ibadahi. Jadi ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kata Abu Alia, akan ditanyakan bagaimana mereka menjawab seruan para rasul. Sebab ini tidak bisa lolos kita. Di alam kubur ditanyakan siapa rasul yang diutus kepadamu. Di hari kiamat Allah tanya. Di surah Al-Qasas dikatakan wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabatumul mursalin. Dan ketika Allah memanggil seluruh manusia, lalu Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Yawma, di surah An-Nisa dikatakan yawma yajma'ullahu ar-rusul fa yaqulu madza ujibatum. Bahkan para rasul dikumpulkan. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalian dijawab? Bagaimana respon umat-umat kalian? Nah, ini dua masalah besar. Tidak ada yang bisa lolos lewat dari pertanyaan, lewat dari permasalahan kecuali setelah menjawab dua hal ini. Ini yang masalah pokok. Pertama, tentang ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita menjawab seruan para nabi dan para rasul. Khususnya kita umat Islam, bagaimana kita menjawab seruan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka harus kita pahami. Ini bukan masalah boleh tahu, boleh tidak tahu. Ya. Saya mau belajar, tidak belajar. Ini masalah kewajiban. Masalahnya kita semua akan ditanyai tentang hal tersebut. Iya. Dan itu ada kadar wajibnya. Nah, ini yang kita mau pelajari, kadar wajib itu. Jadi seorang itu dikatakan dia kenal Allah, kadar wajib yang harus diketahui itu apa? Orang yang dikatakan dia kenal Rasulullah SAW, kadar wajib dia mengenal Nabi Muhammad itu apa? Iya. Terus dia dikatakan dia paham agamanya, dia kenal agamanya, kadar wajib yang dia lakukan itu apa? Nah, ini yang kita mau pelajari. Sebab ini melekat untuk kita dimanapun kita berada. Dan ini sumber keselamatan kita. Ya kalau ini dipahami, insya Allah setiap orang yang bertauhid masuk ke dalam Islam itu dijamin untuknya surga. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Cuman selain daripada keimanan itu kadang ada yang jatuh di dalam dosa, di dalam kesalahan. Itulah yang membuat pertautan apa? Derajat. Ada yang pasti masuk surga, tapi melalui proses dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya. Dia masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Setelah selesai, dia dikeluarkan dan masuk ke surga. Iya. Ini derajat yang kedua. Ada derajat di atasnya lagi dari umat Islam. Dia langsung masuk ke dalam surga. Tidak melewati neraka. Jelas ya? Ini dua derajat yang sangat penting untuk kita pelajari. Iya. Jadi inilah pembahasan-pembahasan
tentang 3 pertanyaan ini. Jadi kalau ditanya apa 3 kewajiban yang wajib kita pelajari? Jawabannya ada 3. Yang pertama, seorang hamba mengenal Rabb-nya. Bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya? Mengenal Allah yang dia ibadahi. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah bagaimana seorang hamba mengenal agamanya. Dan kewajiban yang ketiga adalah bagaimana seorang hamba itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 kewajiban kita. Iya. Ya kalau sudah tahu 3 kewajibannya, derajat itu bertingkat-tingkat karena perbedaan dalam pengetahuan di 3 kewajiban ini. Jelas ya? Misalnya keimanan kepada Allah. Kita akan terangkan nanti apa makna keimanan kepada Allah, mengenal Allah apa. Tapi orang kalau mau sampai ke derajat keimanan kepada Allah itu berjenjang sekali. Ya. Berjenjang. Ya, misalnya nanti akan kita bahas ya, mengenal Allah itu ada beberapa hal, dari mengenal rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya. Ya. Di situ kan sudah berjenjang ya. Dari mengenal sifat-sifat Allah, ada sebagian dari Asmaul Husna yang wajib kita tahu. Misalnya nama Allah, apa artinya? Ya kan? Nama Rabbul Alamin, Ar-Rahman. Itu 3 nama terbesar dari Asmaul Husna. Yang perputaran Asmaul Husna kembali kepada 3 nama itu. Ada nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain ini, itu di dalam mempelajarinya, itulah manusia berjenjang di situ. Manusia apa? Berjenjang. Ya. Dan perjenjangannya itu berpengaruh pada ketenangan hidup. Berpengaruh di perjenjangan. Makanya kalau dia cuma kenal sebagian nama Allah, itu pengaruh-pengaruh keimanan ada, tetap dia dapatkan. Tapi beda dengan orang yang dia kenal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Ya. Ketika dia tertimpa sebuah masalah, dia ingat Allah itu Latif. Kadang Allah memperjalankan di tengah hambanya sesuatu, kelihatannya nggak bagus. Tapi sebenarnya di belakangnya itu Allah siapkan hal-hal baik untuk dia. Itu kan kalau kita kenal satu nama ini kan indah sekali hidup itu. Jadi banyak beban-beban kehidupan yang bisa apa? Yang bisa kita hadapi. Bahkan di belakangnya banyak hal yang manis. Ini saya beri contoh ya, satu nama itu tadi. Latif, Al-Latif. Itu kan ada disebut di kisah Nabi Yusuf ya. Ya. Dan Nabi Yusuf sebut itu di akhir kisahnya itu, Inna Rabbi latifun lima yasha. Sungguhnya Rabbku sangat latif, sangat lembut pada apa yang dia kehendaki. Latif itu artinya dia memasukkan hal-hal yang baik kepada hambanya dari jalur yang dia tidak pahami, tapi ada kebaikan untuk mereka di situ. Ya, Nabi Yusuf kan terlihat dari awal kisahnya gimana dia sama saudara-saudaranya dijatuhkan ke dalam sumur. Kemudian akhirnya beliau ditemukan oleh orang-orang yang lewat, dijual menjadi budak. Subhanallah, dari orang merdeka dijual menjadi apa? Menjadi budak. Ya. Setelah itu, setelah dewasa, kena fitnah pula, akhirnya dipenjara. Ya. Dipenjara. Perhatikan ya, dari anak kecil yang sangat disayang oleh orang tuanya, dipisahkan dari orang tuanya, sudah di negeri yang jauh pula, dia harus menghadapi ujian, di penjara. Jelas ya? Nah, begitu dia mendapatkan anugerah dari Allah berupa kekuasaan, beliau tidak sewenang-wenang. Beliau tidak membalas saudaranya seperti apa perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya kepada diri beliau. Ya. Tapi beliau ikuti prosesnya. Subhanallah.
Dan akhirnya setelah berkumpul semuanya, baru kelihatan bagaimana benarnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ada matahari dan bulan dan 11 bintang bersujud kepadanya. Itu di masa dahulu, sujud itu bukan, tapi dia kayak bentuk penghormatan ya. Kayak bentuk penghormatan. Itu syariat di masa dahulu boleh. Itu penghormatan namanya. Mereka tidak memahami ibadah, tapi mereka memahami apa? Penghormatan. Jadi dua orang tuanya dan 11 saudaranya nanti akan menghormati Nabi Yusuf. Begitu. Dan itu terjadi. Di akhirnya itu beliau bilang, dan Robku itu latif terhadap apa yang dia kehendaki. Itu kan berjalan dalam kehidupannya. Nabi Yusuf nggak tahu, tapi ujungnya banyak kebaikan yang Allah berikan. Ya maksudnya satu dari nama kita pahami itu memberikan pengaruh keimanan. Coba kalau semua Asmaul Husna itu kita pahami maknanya. Iya. Itu luar biasa itu. Dan subhanallah ya, saya sendiri itu di pembahasan Asmaul Husna itu dari pembahasan keimanan yang paling indah dalam hidup saya. Kalau kita masuk di dalam merenunginya, itu selalu menambah keimanan. Selalu menambah keimanan. Iya. Jadi di sini pertautan kita di dalam memahami mana tiga ilmu ini, mengenal Allah yang diibadahi, yang kedua mengenal agama kita, dan mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sama dengan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya, memang ada kadar wajibnya. Nah, kita akan terangkan ya. Dari mengetahui nama beliau, nama ayah beliau, di mana beliau dilahirkan, tugas beliau seorang nabi, apa misi dakwah beliau, itu kan dari hal-hal yang wajib kita ketahui. Kan begitu. Tapi ada kadar-kadar yang terkait lebih daripada itu, disitulah manusia berjenjang. Manusia berjenjang. Jadi beda ya antara orang yang dia kenal Nabi SAW, dia tahu keagungannya, kemuliaannya, dia cinta kepada beliau. Dengan orang yang dia ini tiap hari dia baca hadits Rasulullah SAW, dia mengkajinya, dia paham tentang rawi-rawinya, dan dia bela hadits Nabi SAW. Dia pilih mana hadits yang sahih, mana hadits yang tidak sahih, mana orang-orang yang mau berdusta atas nama Nabi, dia akan terangkan. Itu pembelaan, itu beda keimanannya. Jelas ya? Makanya kalau orang belajar, dia dengar misalnya hadits innamal a'malu binniyat, dia dengar Rasulullah bersabda, itu enak gitu. Kaum mukminin secara umum. Tapi seorang ahli hadits, dia mendengarkan Imam Al-Bukhari berkata, haddatsani Abu Zubair, Abdullah bin Zubair, dibawakan sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab, itu tenang di dalam hatinya. Sebab dia tahu semua rawi-rawi itu. Seakan-akan dia hidup di masa mereka. Karena itu di sebagian waktu itu, Imam Al-Bukhari menyebutkan sebagian rawi, kata beliau, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Kata Imam Al-Bukhari, itu seakan-akan engkau mendengar Nabi dari belakang tirai. Itu ilmu, itu pengetahuan. Jadi itu akan membuat seorang apa? Akan berjenjang. Dan di bertautan itu ada sudut perbedaan. Dari sudut kebahagiaan. Ada sudut perbedaan dari kebahagiaan. Makanya suatu hari itu ada dua orang ahli hadits. Dia sedang berada di depan khalifah, di depan seorang menteri. Berada di depan seorang menteri. Satunya ini namanya Al-Ju'abi. Dan satunya lagi namanya Tabarani. Tabarani kan sering dengar ya. Hadits riwayat siapa? Tabarani. Hadits Tabarani. Nama lengkapnya Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. Kunyanya Abul Qasim. Baik. Itu Tabarani. Jadi Al-Ju'abi bilang, ini hafalannya hafalan. Kalau baca hadits itu kayak baca surah Al-Fatihah. Ya. Kalau kita baca surah Al-Fatihahnya aja. Ini baca hadits kayak surah Al-Fatihah ya. Jelas ya? Al-Ju'abi bilang, saya punya hadits begini. Kata Tabarani, saya juga tahu itu hadits. Saya punya dari jalur begini.
Salim nukar. Tabarani bilang saya punya hadits begini. Kata Al-Ju'abi saya juga punya hadits itu dari jalur begini. Dia bawakan sanad-sanadnya. Sampai akhirnya Al-Ju'abi bilang, saya punya sebuah hadits. Di dunia ini cuma saya yang punya. Kata At-Tabarani, mana? Perdengarkan. Kata Al-Ju'abi menceritakan kepada saya si fulan, guru dia, dari Sulaiman bin Ahmad. Dari fulan dan fulan. Kata Tabarani, Sulaiman bin Ahmad itu saya. Daripada kamu ambil dari gurumu ke saya, panjang sanad kamu. Ambil saja dari saya langsung. Maka di waktu itu kalalah Al-Ju'abi. Ini si menteri ini yang menyaksikan. Kata beliau, demi Allah, saya lebih senang jabatan menteri saya ini untuk At-Tabarani dan saya duduk di tempat At-Tabarani itu. Makin asyiknya dia melihat apa? Orang yang diskusi masalah apa? Masalah ilmu. Itu bentuk dari kenikmatan. Bentuk dari apa? Kenikmatan dunia. Karena itu kata siapa namanya? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna fi sa'adah law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Sungguhnya kita ini dalam apa? Dalam kebahagiaan di ilmu ini. Andai kata raja-raja, anak-anak raja, tahu kebahagiaan kita yang berada di dalamnya, mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedangnya karena iri akan kebahagiaan itu. Itu subhanallah ya. Kebahagiaan di dalam mereka mengenal agama. Orang belajar sunnah, belajar hadits, mengenal Nabi SAW. Itu lengkap. Apalagi kalau dia kenal Nabi itu bukan sekedar kenal Nabi. Dia tahu nasabnya, dia tahu garis keturunannya, dia tahu istri-istrinya, dia tahu anak-anak beliau. Kemudian dia juga mengerti bagaimana perjalanan hidupnya dari fase Mekah sampai fase Medina. Kemudian bagaimana perjalanan Rasulullah SAW di dalam peperangannya, di dalam membela agama Islam. Dia tahu rincian-rinciannya. Itu kadar itu akan beda dengan orang yang tidak mempelajarinya. Jelas ya? Tidak mempelajarinya. Baik. Karena itu hal-hal ini semuanya itu nanti ketika diuraikan itu terurai dari cabang-cabang ilmu. Makanya ada ilmu tafsir, ya kan? Ada ilmu mustalahul hadits terkait dengan haditsnya. Ada ilmu tentang sirah Nabi SAW. Kemudian kalau mau belajar fikih, ada ilmu fikihnya. Nah, untuk belajar Al-Quran, hadits dan fikih itu perlu alat. Perlu alat. Ada ilmu bahasa Arab. Al-Quran khusus ada namanya ulumul Quran. Untuk belajar hadits ada namanya ilmu mustalah, usulul hadits. Untuk belajar fikih ada namanya ilmu usulul fikih, ilmu qawaidul fikih, maqasidus syariah. Itu ada ilmu-ilmunya. Jadi ilmu-ilmu ini kalau dipelajari semua itu akan melengkapi apa? Meninggikan derajat dalam kelengkapan memahami agama. Tetapi kita di sini berbicara di kadar wajib. Kadar wajib itu bisa dimiliki oleh setiap muslim dan muslim. Dan dia akan dapatkan kebahagiaan di situ. Ya, dan kebahagiaan sebagai seorang muslim dan muslimah itu yang lurus di atas agama walaupun dia awam sekalipun itu melebihi kebahagiaan orang-orang yang mengenal pemahaman-pemahaman keliru. Sebab kalau dia keliru pemahamannya walaupun ilmunya luas dia tidak akan dapatkan apa? Ketenangan di hatinya. Makanya itu populer ya, ada tokoh-tokoh filsafat yang tobat di akhir umurnya. Itu kalimatnya itu, wahai andai kata saya wafat di atas akidahnya nenek-nenek di Nisabur. Nisabur itu negeri, di situ banyak orang berilmu dulu. Nisabur. Nah, nenek-neneknya itu maksudnya orang-orang di atas fitrah gitu. Dia tidak belajar tapi bagus keimanannya. Ya lurus pemahaman keislamannya. Jadi dia ini punya ilmu luas. Punya ilmu luas orang-orang ini. Seperti Ar-Razi, Al-Ghazali. Itu semuanya ingin seperti itu. Malah Ar-Razi itu pernah dia keluar berjalan sekali. Fakhruddin Ar-Razi ya. Dikenal dengan ilmu filsafat.
Dia keluar disertai dengan orang-orang yang banyak mengikutinya, murid-muridnya. Dia lewati rumah seorang nenek-nenek, berjemur di depan rumahnya. Nenek ini heran, siapa orang ini diikuti banyak manusia. Dia pun tanya ke sebagian muridnya di situ. Kata orang itu siapa? Kata muridnya dengan membanggakan, wahai ibu kamu nggak tahu siapa orang ini? Subhanallah. Kata nenek-nenek itu, siapa dia? Raja kah? Seorang menteri kah? Seorang pembesar kah? Bukan, bukan. Terus siapa dia? Kata muridnya, dia ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Kan filsafat itu semua itu omong kosongnya. Bagaimana kamu membuktikan Allah itu ada? Ya kan? Secara akal kan? Dia bilang begini, begini, begini. Nah, dia kasihlah dalil-dalil secara akal. Itu orang filsafat. Nenek ini di atas fitrah. Akalnya lebih jernih. Langsung spontan dia bilang, betapa celakanya orang itu. Betapa celakanya orang itu. Kenapa? Kata nenek itu, apa kepada Allah ada keraguan? Itu kan akal sehat. Yang dicarikan 1000 dalil itu sesuatu yang meragukan. Makanya langsung saja dia bilang, betapa celakanya orang itu. Ya. Itu ibaratnya kita sedang di siang hari seperti ini, matahari kita lihat. Tiba-tiba ada yang bilang, beri saya 1000 dalil matahari sedang terbit. Masuk akal atau tidak? Bisa dia katakan, tapi tidak ada gunanya. Sekarang saya rasakan, saya lihat, mata saya silau, satu. Yang kedua, saya kepanasan. Yang ketiga, saya bisa melihat orang lain. Yang keempat, yang kelima. Secara akal bisa. Tapi orang akan tertawa, apa gunanya? Ya kan? Makanya nenek ini langsung bilang, betapa celakanya orang itu. Dan itu tidak ada di ilmunya umat Islam seperti itu. Ilmu dengan gaya apa? Membuat orang menyusahkan diri, bertanya kenapa begini, harus dengan akal, harus dicari pendalilan akal untuk menetapkan. Inilah yang menjadi repot. Dan menjadi musibah di tengah umat ini tatkala ilmu filsafat itu dijadikan pengantar untuk belajar Islam. Ya, dan itu musibah. Sebab filsafat itu siapa yang masuk ke dalamnya, itu pasti akan rusak pemahaman agama. Akan kurang pengagungannya kepada Allah dan Rasulnya. Sedikit baca ayat, ini kenapa ayat ini begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Itu pasti begitu tuh kalau dia belajar filsafat. Akan jadi kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Akan Akan lancang di dalam banyak perkara agama. Akal itu bukan tidak dipakai dalam agama. Ada fungsinya akal. Tapi akal itu dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bukan untuk menghakimi Al-Quran dan Sunnah. Atau ingin lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Sampai di pendapat orang-orang filsafat ini, setiap dalil yang menyelisih akal, maka tolak dalil itu. Tolak dalil itu. Jelas ya? Dan ini juga kalimat tiap dalil menyelisih akal. Akal yang mana yang dia selisihi? Semua orang yang mengaku punya akal ini, ketika ditanya akal kamu gimana? Akal saya akal sehat. Dia tidak bisa membedakan apa itu akal sehat, apa itu akal syahwat, apa itu akal syubhat, apa itu akal setan. Banyak akal kan? Semua di depannya. Iya. Dia tidak bisa membedakan. Dia dianggap akalnya sehat. Padahal kalau dibicara akal sehat, segala hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, itu pasti akal sehat akan apa? Menerimanya. Itu kaidah tetap. Hampir ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hampir 10 jilid, Dar'ut Ta'arud Bainal Akli wan Naql. Tidak ada kontradiksi antara akal dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu membantah semua itu orang-orang yang hancur di filsafat ini. Jelas ya? Karena itu, ini kalau dibahas rinciannya panjang. Tapi untuk orang-orang umum, ya, yang selalu ditanamkan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, jangan ada yang belajar filsafat. Bahkan Imam Syafi'i, ini heran juga ya,
Kalau madhab fikih Masya Allah ya, Syafi'i. Tapi giliran ucapan Imam Syafi'i di pembahasan tertentu tidak mau diambil. Ya. Termasuk di sini di pembahasan ini, Imam Syafi'i berkata, hukum saya terhadap orang yang belajar filsafat diambilkan jarid. Jarid itu pelepah korma. Terus dia dinaikkan ke dalam ke kendaraan, kemudian dibawa berkeliling ke kampung-kampung, ke kabilah-kabilah sambil dipukuli. Ya. Sambil dipukuli. Dan dikatakan kepada manusia, ini adalah hukuman untuk orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mempelajari filsafat. Itu hukumnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Itu populer sekali dengan sanad-sanad yang sahih dari Imam Syafi'i. Dengan sanad yang sahih. Tidak ada yang membantah keabsahan ucapan Imam Syafi'i dari beliau rahimahullah. Tapi kenapa dia tidak ambil? Imam Malik juga sama, Imam Ahmad. Iya. Rahimahullah. Jadi mempelajari Al-Quran bukan dengan metode itu. Apa mempelajari agama. Tapi dipelajari agama itu dengan kita mengambil dari ilmunya. Itu tadi lihat ya, cabang-cabang ilmu itu. Jadi kapan kita mau belajar tentang tauhid, semakin kita mendalam, itu tangga-tangga keimanan. Semakin melan, semakin tinggi keimanannya. Makanya beda imannya para ulama dengan imannya orang awam. Ya. Tapi iman orang awam yang kenal sunnah itu lebih baik daripada imannya ahlul bidah. Satu orang awam yang bertauhid itu lebih bagus daripada 1000 orang yang terkena berbagai syubhat seputar bidah dan kesyirikan. Iya. Dan itu membedakan kebahagiaan di dalam kehidupan. Baik. Makanya subhanallah, para ulama itu ketika menulis tentang buku-buku agama, tentang akidah, itu tidak diketemukan dalam satu huruf pun, dalam satu masalah pun mereka berselisih. Yang merupakan pokok keyakinan, itu tidak ada silang pendapat di tengah para sahabat. Di tengah para sahabat. Itu nikmatnya orang yang belajar. Orang yang kenal sunnah. Tapi yang menjadi masalah ini kan, kita ini sering dengar ya, kalau belajar akidah hati-hati, ini banyak silang pendapat. Ada pendapat orang dahulu dan orang belakangan. Jelas ya, ada pendapatnya as-salaf dan ada pendapatnya asy'ariyah. Ada pendapatnya begini dan begitu. Iya. Ini masuknya pembahasan-pembahasan ini, ucapan seperti itu. Kapan? Itu datangnya belakangan. Datangnya belakangan. Kalau di masa dahulu itu, jalan orang berakidah, beragama, semuanya sama. Sampai ke masa Imam 4. Sampai ke masa Imam 4. Ada sebagian dari bidah yang muncul, itu diterangkan oleh Imam 4. Ya begitu bidah itu muncul, orang tahu bahwa ini penyimpangan. Keluar dari jalannya ulama di masa ini dan ulama di masa-masa sebelumnya. Tapi datang generasi setelahnya. Nah, disinilah mulai kuat pemahaman-pemahaman keliru. Akhirnya seakan-akan pemahaman yang sudah lama ini, yang bersih, jernih ini, seakan-akan tersembunyi. Ini lebih bagus. Ini adalah fitnahnya ya, ujiannya. Padahal kalau dipelajari, enak sekali mempelajari. Buku-buku yang menulis tentang akidah yang benar itu bukan 1-2 buku. Bukan 10, 20, 90. Ratusan buku. Iya. Dan ratusan buku itu kita riwayatkan dari guru-guru kita bersambung sampai kepada penulis-penulisnya. Dan apa yang dikandungkan buku itu yang diucapkan oleh para as-salaf, disepakati dari masa mereka sampai ke masa para sahabat. Dan itu yang mereka terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau buku kecil, sederhana, ringkasan, pertengahan ada, mau yang dengan sanad periwayatan bersambung juga ada. Jelas ya? Bukunya banyak sekali. Karena itu selalu saya ingatkan bahwa pembahasan tentang akidah, keimanan, tauhid,
Itu lebih jelas daripada pembahasan fikih. Lebih jelas dari pembahasan puasa, sholat, zakat, haji. Sebab ini masalah pokok. Dari pokok agama. Kalau ini tidak ada, dia rajin sholat, puasa, haji. Tapi kalau tauhidnya tidak ada, imannya tidak ada, tidak akan syah itu ibadah-ibadah yang lain. Jelas ya? Nah, karena itulah, ini kita harus bisa memperdalam dan mempertajam apa dari pokok-pokok agama yang menyebabkan kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terangkat apa? Kewajiban-kewajiban kita. Iya. Baik. Ya, saya tadi sebutkan bahwa ada 3 perkara pokok yang wajib dipelajari oleh seorang siapa? Seorang muslim dan muslimah. Yang pertama tadi apa? Seorang hamba mengenal siapa Rabb, siapa Allah yang dia ibadahi. Yang kedua, seorang hamba mengenal mengenal apa agamanya. Kemudian yang ketiga, seorang hamba mengenal siapa nabinya yang diutus kepadanya. Yaitu kita umat Islam, kita mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini seluruh orang yang beragama dari masa di umat Islam, di umat-umat sebelumnya, semuanya sama pertanyaannya. Sama. Cuman kan nabinya, ada nabi yang mereka diutus kepada mereka. Karena agama para nabi dan para rasul itu semuanya sama. Agamanya agama apa? Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Iya. Baik. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Beberapa hal yang terkait dengan masalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terangkan dulu secara global ya. Nanti kita akan masuk ke dalam beberapa rincian di keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa Rabb kita? Kalau ditanya di alam kubur, siapa Rabb kita yang kita ibadahi? Jawabannya, Rabb kita adalah Allah. Iya. Rabb kita adalah Allah. Dalilnya apa? Nah, ini dalilnya itu harus ada. Jelas ya? Sebab itu pegangan. Dan itu yang menjadi sebab benar jawabannya. Dia bukan ikut-ikutan. Dia punya pegangan. Dalilnya banyak ayat dalam Al-Quran. Awal surah Al-Quran, surah apa? Al-Fatihah, apa dikatakan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Begitulah Rabb yang kita ibadahi. Dialah Rabb saya, Rabb semua yang hadir, dan Rabb seluruh makhluk. Dialah yang kita ibadahi. Tidak ada siapapun yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pengenalan tentang siapa Rabb untuk pertanyaan. Tapi begitu seorang menjawab seperti ini, dia tahu dalilnya, itu sudah bagus, dia imani. Ya kan? Rangkat kewajibannya. Hanya untuk memperkuat keyakinan ini, dia masuk ke dalam rincian. Nanti dia mengenal tentang Allah. Ada 4 hal. Dia mengenal adanya Allah, mengenal rububiyah Allah, dialah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Kemudian yang ketiga dia kenal uluhiyah Allah, bahwa dialah Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang keempat dia mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Nah, ketika dia masuk ke dalam rincian ini, di situ akan teguh sekali dari apa? Dari keimanannya. Iya. Teguh sekali dari keimanannya. Betul, di dalam orang beriman itu namanya kita hidup, tidak hidup sendirian kita ini ya. Ada syaitan yang juga hidup. Malah diberi kehidupan sampai hari kiamat. Untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Bisa menemani dia di mana? Di dalam neraka, waliyadzubillah. Dan dia ini sudah berapa panjang umurnya?
lebih ahli daripada kita kalau pengalaman. Jelas ya? Tapi umat Islam itu diberi senjata untuk menghadapi dari syaitan itu. Ini syaitan ini selama dia masih hidup, orang yang beragama itu selalu dia beri kerancuan, was-was. Selalu diberi kerancuan dan was-was. Dan was-was kerancuan itu dari masa ke masa, pokok-pokoknya sama. Cuman aneka ragamnya itu beda-beda ya. Kalau di masa sekarang kan orang-orang yang tidak beragama itu banyak namanya. Banyak namanya. Tapi isi dari pemikirannya itu hal yang sama. Dari orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, atau mengingkari misalnya tidak beragama dan seterusnya. Itu cara pemikirannya sama, dan itu semuanya alhamdulillah mudah untuk dijelaskan akan kekeliruannya. Tapi sekali lagi, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kayak seorang mukmin itu luar biasa ketika dapat hidayah. Dia sekedar dengar ayat Al-Quran, itu membekas ke dalam hatinya, berpengaruh ke dalam jiwanya. Itu hidayah luar biasa untuk seorang hamba. Maka ketika ditanya siapa Rabbmu, dia yakin Rabbku adalah Allah. Ya. Dan makna Rabbku artinya itu yang memberi segala nikmat kepadanya, dan dia pula yang diibadahi. Dia pula yang diibadahi. Karena kalau kita akui yang mencipta adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, maka kita juga harusnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu akan saya terangkan lebih rinci nanti ya. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya. Baik, sekarang kita tahu siapa Allah yang kita ibadahi. Dari mana kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mengenalnya? Iya. Maka jawabannya, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Dikenal dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Ayat-ayat Allah seperti langit, bumi, siang, malam, matahari, bulan. Apa ya, dari ayat ya, kita mulai dari ayat dulu. Matahari, bulan, siang, dan malam. Itu ayat-ayat Allah. Dan dari makhluk-makhluknya ada langit yang 7, bumi yang 7 lapis. Ya, makhluk yang hidup antara langit dan bumi, dan apa yang ada pada keduanya. Baik. Itu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Dan ayat-ayat itu ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat syariah. Ayat kauniyah itu tadi penciptaan. Kalau ayat syariah itu ayat-ayat yang kita baca, ayat Al-Quran. Iya. Subhanallah. Al-Quran itu sendiri kalau dibaca, itu ayat yang terbesar akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kenapa disebut ayat-ayat? Contohnya langit, contohnya siang dan malam. Karena itu kan bersilih ganti. Datang siang, hilang malam. Begitu malam datang, maka siangnya jadi sirna, ditutupi oleh kegelapan, terus bersilih ganti. Matahari terbit di waktu siang, datang bulan di malam hari. Nah, itu perputaran yang seperti ini itu dari tanda kebesaran Allah. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu ketika raja yang diberi kekuasaan di masa Nabi Ibrahim, dia berkata bahwa saya juga adalah Tuhan yang diibadahi. Maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, ya, sungguhnya Allah itu menghidupkan dan mematikan. Ini raja ini merasa dirinya bisa juga saya bunuh orang,
dia mati. Saya biarkan dia hidup. Saya juga menghidupkan, mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Allah mendatangkan matahari dari arah timur terbenam di arah barat. Sekarang kamu silahkan balik. Maka dia pun diam. Itu kan secara akal sehat. Orang memahami. Iya. Bahwa ada Allah yang mencipta. Karena itu suatu hari Imam Abu Hanifah beliau duduk didatangi oleh kelompok Dahriyun, orang-orang mengingkari adanya Tuhan. Abu Hanifah berkata, ditanya, kenapa kamu termenung wahai Abu Hanifah? Kapalnya. Kata orang-orang yang mengingkari Tuhan ini, kata mereka, Abu Hanifah, kamu ini sudah gila. Ya. Kata Abu Hanifah, kalau gitu sudah selesai. Ya, kalian menyangka alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang apa? Menciptakan. Nah, itu lebih gila lagi kan? Bagaimana bisa ada manusia yang berjalan, semua kepalanya di atas, ya kan? Andai kata penciptanya banyak, Tuhannya ini sudah berantem, ya kan? Mungkin ada yang maunya kepalanya di atas, ada yang maunya kepalanya di bawah, kan begitu. Akan hancur langit dan bumi. Ya. Itu semuanya dalil-dalil akal itu. Ada juga dalam Al-Quran. Digugah dari sudut akal. Akal yang mencocoki apa? Mencocoki fitrah. Mencocoki fitrah. Maka itu hal yang dimaklumi. Seorang Arabi, ini orang Arab Badui ini. Ya. Ditanya kepadanya, bagaimana kamu tahu bahwa ada Tuhan yang kamu ibadahi? Kata Arabi ini heran. Subhanallah. Kok bisa ente bertanya kayak gitu? Iya. Kamu lihat ada apa nih ya? Maaf, ada kotoran hewan. Ba'ara ya kalau bahasa Arabnya. Dari unta. Itu menunjukkan ada untanya. Ini yang biasa dilihat aja. Ada jejak-jejak menunjukkan ada orang yang apa? Ada orang yang lewat. Langit ada bintang-bintangnya. Laut ada gelombang-gelombangnya. Itu semuanya menunjukkan ada yang mengaturnya. Itu pemikiran sederhana orang Arabi. Jadi dia heran. Yang bertanya seperti itu dia heran. Kok bisa kamu bertanya kayak gitu katanya. Jelas ya? Jadi tertanam di dalam fitrah manusia. Jadi kalau ada yang ragu di situ, ya ini banyak anak-anak muda ini sekarang disebut generasinya banyak banget namanya sekarang. Generasi Z lah, generasi ini, ya, macam-macam. Pemuda sesat, pemuda itu. Jelas ya? Itu dasarnya orang-orang rusak fitrahnya. Jadi kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu orang-orang rusak fitrahnya. Ya. Itu memang ada penanganan khususnya. Ada penanganan khusus. Jadi sama orang sakit ya, kalau masuk ke rumah sakit itu ya macam-macam penanganannya. Orang yang sakit jiwa ada penanganannya. Orang yang hilang kesadaran ada penanganannya. Kan begitu. Ya, itu ada obatnya. Tapi pada dasarnya orang yang seperti itu rusak fitrahnya. So kalau dia punya fitrah yang baik, dia tidak akan bertanya seperti itu. Tidak akan bertanya. Jelas ya? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari awal kali orang-orang menyembah bintang, menyembah ini, menyembah itu. Dia nggak percaya Nabi Ibrahim. Tapi dia tahu ada Tuhan. Dia tahu. Iya. Dia tahu. Makanya begitu muncul malam hari, wah ini kayaknya dia lagi nyari Tuhan ini. Ini kayaknya ini. Sebab muncul dia malam. Itu kan tanda ya. Begitu sirna, nggak mungkin Tuhan sirna kayak gini. Nah, itu fitrah itu. Jelas ya. Begitu muncul bulan, terang. Oh ini mungkin Tuhan saya. Begitu sirna lagi, dia berdoa. Ya Allah, wahai Tuhanku, beri saya petunjuk. Jangan sampai saya jadi orang tersesat. Dia tahu bukan ini Tuhannya. Tapi dia mohon kepada Allah. Supaya jangan apa?
menjadi orang tersesat. Begitu muncul matahari, sama juga. Dia bilang ini bukan Tuhan. Allah beri wahyu kepadanya. Jadi kalau mengakui secara fitrah, Tuhan itu ada. Yang mencipta itu ada. Yang ibadah itu ada. Itu di fitrah manusia pasti ada. Tapi mengetahui secara detail siapa yang diibadahi, itu datangnya dari jalan wahyu. Melalui para nabi dan para rasul. Jelas ya? Karena itu tidak mungkin ada orang yang bisa sampai kepada siapa yang diibadahi dengan benar, kecuali melalui jalannya para nabi dan para rasul. Oh, saya pakai akal saya saja, logika saya. Saya ingin cari Tuhan dengan logika saya. Jelas ya? Ini orang yang paling apa? Paling sial di dalam kehidupan. Dia akan habiskan umurnya berputar di sana sini. Kalau dia dapat hidayah, ujung-ujungnya dia masuk Islam lagi. Kalau dia dapat hidayah. Jelas ya? Kalau dia tidak dapat hidayah, habis umurnya. Dihabiskan seperti itu. Dan telah banyak manusia seperti itu, ujung-ujungnya orang-orang yang lebih cerdas daripada mereka ini, ujung-ujungnya kalau dia dapat hidayah, pasti dia masuk kepada Islam lagi. Jelas ya? Ya subhanallah, saya kemarin itu ketemu orang di Surabaya. Saya terharu juga ya. Dia perkenalkan dirinya. Ustadz, saya ini sudah pindah agama. Macam-macam agama saya sudah masukin. Iya. Akhirnya saya masuk Islam. Begitu saya masuk Islam, saya sudah pindah-pindah madhab. Saya sudah pindah-pindah madhab. Iya. Dan ujung-ujungnya terakhir saya di atas madhab ahli sunnah wal jamaah. Ya dia datang, dia berterima kasih karena selama ini dia dengar ceramah-ceramah saya di pelajaran akidah, dan itu yang membuat dia apa namanya istiqamah. Ya saya bilang saya tidak menukil dari diri saya sendiri. Nanti saya ada ceramah, saya beri ceramah. Saya ada ceramah kita setelah itu di waktu maghrib ya. Saya beri sudut persamaan para imam 4 madhab dalam akidah. Sebab seluruh ulama tidak ada yang berbeda di dalam masalah akidah dan keyakinan. Itu kebenaran namanya. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau dia datangnya dari selain Allah, pasti banyak silang pendapat. Tapi kalau di dalam akidah tidak ada itu silang pendapat. Fikih mungkin sebagian ada ya. Ya, masalah sholat. Orang sholat duduk 2 rakaat. Sholatnya duduknya duduk tawarruk kah, duduk iftirash kah? Kemudian jarinya digerakkan atau tidak digerakkan, itu mungkin terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau di pokok akidah, itu tidak ada satu kalimat pun. Tidak ada satu kalimat pun yang para ulama silang pendapat. Di pokok keyakinan. Jelas ya? Baca dari akidah manapun, dari Imam 4. Selain Imam 4, sebelum Imam 4, yang lebih besar dari Imam 4. Para imam yang datang setelahnya, semuanya sama. Semuanya sama. Nah, di situ nikmatnya seorang mempelajari apa? Akidah ahli sunnah. Tapi yang menjadi masalah kan, kita seakan-akan tidak pernah kenal buku-buku itu. Iya. Kenal nama Imam Syafi'i. Pernah baca akidah Imam Syafi'i? Nggak pernah. Yang dibaca akidah Asy'ariyah. Iya kan? Bukan akidah Imam Syafi'i sendiri. Padahal akidah Imam Syafi'i ada di dalam kitab Al-Um. Pokok-pokok pembahasannya di seputar akidah. Ya. Dinukil oleh murid-murid seniornya. Seperti Al-Muzani. Al-Muzani itu punya buku ya, judulnya Syarhus Sunnah. Itu luar biasa buku itu. Sebab beliau kumpulkan dari seluruh ulama yang beliau ketahui di masa itu dan masa sebelumnya. Di masa sebelumnya. Imam Al-Muzani. Iya. Di dalam bukunya. Ini kita bicara Imam Syafi'i saja. Abu Uthman As-Sabuni, Abu Bakar Al-Ismaili. Ya. Banyak lagi dari para ulama menulis buku-buku seputar akidah. Tapi kenapa akidah dari Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i yang tidak dibahas? Padahal banyak sekali. Belum lagi akidahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu nukilan pembahasan akidah dari beliau itu
ada belasan buku dari beliau. Tulisan langsung Imam Ahmad. Diriwayatkan dengan sanad-sanad periwayatan syah dari Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Ada yang disebut Usulus Sunnah, ada yang dari riwayat Al-Harbi. Iya. Ada dari riwayat Musaddad bin Musarhad dan banyak riwayat dari Imam Ahmad. Semuanya sama. Imam Malik rahimahullah dikumpulkan oleh murid-muridnya dari ulama Malikiyah sama. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Demikian pula para imam sebelumnya, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, Ali bin al-Madini. Ya, Ali bin al-Madini masih setelahnya ya. Abu Amr al-Auza'i. Kalau dilihat buku-buku akidah mereka, semuanya sama. Mirip. Tidak ada perbedaan. Nah, itu nikmatnya belajar itu. Itulah umat Islam. Umat Islam. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah itu kalau orang mulai mau belajar agama, dia tidak dapat guru yang bagus. Nah, itu menjadi masalah itu. Sebab guru ini itu kunci masuk mempelajari ilmu. Iya. Kalau dia dapat guru yang senang bikin ragu-ragu, akhirnya menjadi masalah. Iya. Bagaimana turunnya Allah? Ada dua pendapat katanya. Dari mana kamu dapat dua pendapat? Pendapat yang kedua itu pendapat orang belakangan. Itu menyelisih jalannya para ulama terdahulu. Itu kalau di dalam pembahasan agama, itu tidak disebut dua pendapat. Itu dikatakan pendapat yang menyelisihi kesepakatan namanya. Itu kebatilan yang harus ditolak. Iya. Sama sekarang ya kita berkumpul di masjid ini. Kita semua sepakat. Tadi kita makan siang atau tidak? Makan siang kan? Berlalu setahun 2 tahun. Ada yang ingat kemarin Dauro tahun 2024. Kita 2030. Waktu itu kita makan siang atau tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Padahal sebelumnya sudah dicatat. Mereka semua sepakat bahwa apa? Sama-sama makan siang. Kira-kira diterima yang terakhirnya atau tidak? Itu tidak akan diterima. Jelas ya? Itu di dalam kesepakatan itu seperti itu. Jadi ada namanya ijma. Kalau sudah terbentuk kesepakatan itu, datang ada orang yang menyelisih setelahnya, itu tidak dikatakan pendapat kedua. Tapi dikatakan ini pendapat batil menyelisih apa? Kesepakatan ulama. Ini yang menjadi masalah ini, yang datang-datang belakangan ini. Musik apa hukumnya? Oh, silam pendapat. Dari mana silam pendapat? Iya. Yang menukil kesepakatan bahwa musik itu haram, itu banyak ulama. Termasuk di dalamnya banyak dari ulama Syafi'iyah. Tiba-tiba datang orang belakangan, baru dia bilang apa? Silam pendapat. Ini yang menjadi bingung ya, karena masuk di dalam bidang agama orang yang bukan ahlinya. Jadi akhirnya bikin kebingungan. Iya. Jadi kalau di istilah kita itu, kita bilangin itu namanya muthaqqaf. Dia kalau bicara ilmu, seakan-akan jago semuanya. Tapi dia pada setiap bidang cuma mengambil ujung-ujungnya saja. Ambil ujungnya, ambil ujungnya. Jadi kalau ditanya seakan-akan dia punya di semua bidang. Tapi sebenarnya dia nggak tahu ilmu itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini menjadi masalah. Akhirnya yang keluar jurus gajah jadi kipas. Tahu jurus gajah jadi kipas? Itu ceritanya kan banyak orang masuk ke orang buta. Beberapa orang buta pergi mensifatkan gajah. Iya. Ada yang keluar, orang buta ini, dia bilang gajah itu kayak kipas. Karena dia pegang telinganya. Nah, itu jurus gajah jadi kipas namanya. Karena mengambil sebagian, tahu sebagian saya, akhirnya apa? Akhirnya menyimpulkan bukan pada tempatnya. Iya. Tapi ada juga yang agak aneh lagi ya, lebih sadis lagi. Sebab ini jurusnya jurus kambing walaupun terbang. Ini orang ngeyel. Jadi itu kisahnya ada 2 orang ya, dari jauh ada lihat hitam-hitam di sana. Yang pertama bilang, wah itu kambing. Satu yang lagi enggak, itu burung gagak.
Enggak, itu kambing. Burung gagak, ribut dia. Berdua. Ayo kita buktikan. Mendekatlah mereka kayak hitam-hitam itu tadi kan. Iya. Satu bilang kambing, satu bilang apa? Burung gagak. Tiba-tiba hitam-hitam itu tadi terbang. Nah, yang bilang burung gagak langsung kan dia. Gimana? Benar kan saya? Kata yang bilang kambing, tidak. Itu kambing walaupun terbang. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Baik. Jadi ini pembahasan ilmu agama itu tidak seperti itu bentuknya. Ilmu agama itu paling enak gitu. Yang penting kita tahu cara belajarnya. Tahu cara belajarnya. Tahu nggak orang-orang Khawarij itu dulu? Orang-orang Khawarij itu tuh hafal Quran. Hafal Quran. Malah mereka itu kalau sholat luar biasa itu, dia ulangi berapa kali dia khatam, menangis sampai hitam-hitam di apa namanya, di pipinya saking banyaknya menangis. Tapi tidak ada silang pendapat di tengah para sahabat bahwa orang-orang Khawarij ini termasuk makhluk Allah yang paling jahil. Sebab dia cuma baca Al-Quran, tidak melewati tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya. Dia tidak paham isi dari apa? Al-Quran tersebut. Iya. Al-Quran ini, subhanallah ya, non-muslim saja, non-muslim ini, kalau dia mau hafal Al-Quran, mudah dia hafal. Sebab Al-Quran itu bisa untuk apa? Memang dimudahkan untuk dihafal. Pernah dengar ada non-muslim yang hafal Quran? Hah? Itu banyak itu orang-orang orientalis itu yang memang digaji besar-besaran untuk bikin syubhat-syubhat untuk kaum muslimin, itu dihafal Quran itu. Ya. Pernah lihat ada buku besar dipakai di masa sekarang ya. Itu indeks untuk hadits-hadits. Jadi misalnya ada Kutubut Tis'ah, 9 buku utama ya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Darimi. Ini kan 9 buku ya. Kita nyarinya kan susah itu kalau nyari satu-satu. Itu ada indeksnya itu. Ya misalnya satu kata ya, akala misalnya. Langsung keluar, ini di Bukhari kayak gini, di Muslim kayak gini. Atau kata-kata begini. Tahu siapa yang bikin indeks itu? Itu orang-orang orientalis yang bikin. Dia ingin pelajari buku-buku itu, karena kan mereka tidak hafal kan, harus dibikinkan indeks. Ya, supaya gampang nyari haditsnya. Dari situ nanti akan dia buat apa? Dia pakai untuk bikin kekacauan di tengah umat Islam. Jadi itu proyek-proyek itu sudah lama yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah tadinya mereka bikin itu untuk maksud jelek untuk umat Islam. Akhirnya diketemukan oleh seseorang dari apa namanya peneliti di Mesir. Kemudian dibuatlah menjadi sebuah indeks yang dikenal. Sampai sekarang diambil manfaat ya oleh orang yang apa? Ingin mencari indeks hadits. Ya salah satu wasilah ya. Kalau tidak ada buku itu pun kita punya banyak cara. Ya banyak bentuk ilmu untuk bisa melacak hadits-hadits itu. Jelas ya? Makanya kalau ada sekarang yang berkata ada hadits Rasulullah begini. Ya. Dia hanya sebutkan ke saya maknanya. Kalau memang itu haditsnya ada, saya bisa ketemukan hadits itu insya Allah. Sebab itu sudah lengkap. Komitmen ilmunya, cara mencarinya, dan seterusnya itu ada ilmu tersendiri ya. Ada ilmu tersendiri ya. Jelas ya? Nah, ini maksud saya bahwa pada ayat-ayat Al-Quran itu pada ilmu agama itu nggak boleh diambil begitu saja sembarangan. Ada ahlinya masing-masing. Ada cara belajarnya. Nah dengan ini saya harap mudah-mudahan masuk ya ke teman-teman sekalian. Karena ini memang masalah juga ya. Masalah gampangnya informasi kita melihat sana sini. Tapi informasi ini yang kita lihat ini belum tentu benar begitu. Jadi kita harus punya pijakan, kita mampu memilah mana yang benar, mana yang apa? Tidak benar. Nah, itu cara memilahnya kita tahu metode ilmiah dalam belajar. Jadi metode ilmiahnya itu tidak semua orang harus didengarkan. Tidak semua orang yang berbicara dia benar pembicaranya.
Tidak semua orang yang dikatakan dia hafal begini, dia benar ucapannya. Ya. Tapi dilihat dia ini belajar dari mana. Siapa guru-gurunya? Siapa guru-gurunya? Terus apa yang dia sudah pelajari? Itu harus diketahui apa yang sudah dia pelajari. Sebab kalau diketahui semua apa yang dia sudah pelajari, buku apa yang pernah dia khatamkan, dia pelajari, kita bisa tahu kadar ilmunya itu di mana. Kadar ilmunya di mana. Jelas ya? Demikian pula kalau dikenal guru-gurunya, orang mengenal guru-guru itu sudah bisa tahu ini orang pemahamannya kemana. Ya, sebab buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Tidak mungkin tiba-tiba durian dari buah mangga, kan begitu. Ya, jadi itu bisa diketahui. Dan ini semuanya sekarang orang-orang dia tidak bisa masuk cuma lihat, oh ini bagus kayaknya, oh ini kayaknya lucu enak didengar, ini kayaknya begini. Dia tidak tanya di belakangnya, ini orang dari mana belajarnya, dia mengambil dari mana. Beda dengan orang dahulu itu. Iya. Di masa dahulu itu umat Islam kalau setelah Nabi meninggal, yang mereka cari itu mana sahabat Nabi SAW. Itu aja yang mereka dengar. Dia cari sahabat Nabi. Itu pun ketemu dari sahabat. Tahu nggak mereka tanya apa? Apa yang kamu dengar dari Nabi tentang ini? Tanyanya dari Nabi. Bukan ucapan si sahabatnya yang diambil. Tapi sahabat meriwayatkan dari siapa? Dari Nabi SAW. Para sahabat juga kalau ditanya sesuatu, dia pasti akan menjawab, saya mendengar Rasulullah bersabda begini. Atau saya mendengar bahwa Rasulullah SAW membacakan ayat begini. Itu ada semua itu dalam hadits-hadits itu. Sehingga kelihatan etika di dalam apa? Di dalam belajar. Masuk di masa para tabiin. Ya, murid-muridnya kalau tanya tabiin, dia tanya, kamu belajar dari siapa? Maka disebut nama gurunya. Sahabat yang dia mengambil ilmu darinya. Iya. Disebut. Kalau dia mengambil dari tabiin, siapa nama tabiinnya. Jelas ya? Sampai subhanallah satu hari menakjubkan. Suatu hari Syu'bah, dia mendengar sebuah hadits. Kepada gurunya dia bilang, ini hadits kamu dapat dari mana? Dari fulan, di negeri fulan. Didatangilah si fulan itu. Sampai di sana ditanya lagi, kamu dengar dari siapa? Dari fulan, di negeri fulan. Datangi lagi negeri fulan. Ini sudah pindah negara ini. Ya. Kamu dari mana? Dari fulan, di negeri kamu sendiri. Oh, kembali lagi ke negeri dia. Jelas ya? Ini setelah proses panjang ini baru ketahuan bahwa orang ini mengambil dari rawi yang apa? Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Nah, itu lihat itu para ulama ahli hadits dari dahulu. Begitu caranya. Sampai dari ulama itu ada yang tahu ini rawi pendusta ini. Pendusta. Dia punya satu buku. Buku ini dia riwayatkan dari sahabat. Dia tidak dengar dari sahabat itu. Jelas ya. Atau banyak riwayat yang mungkar. Datang seorang imam, dia lihat buku itu. Ada sebagian orang yang lemah hafalannya. Diambil dari buku seperti ini. Maka oleh imam ini buku dia hafal semuanya. Tanya, kenapa kamu hafal itu? Ya saya nggak perlu, saya tahu ini batil. Cuman kalau ada yang meriwayatkan, dia pakai buku ini, dia kasih sanad yang bersih, saya akan bilang kamu dusta. Ini kamu ambil dari buku ini. Coba bayangkan ya, dari apa? Ketelitiannya siapa? Para ulama ahli hadits. Kamu tahu nggak bahwa Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Madini, dia datang kepada guru-guru, rawi-rawi. Dia tahu rawi ini punya 500 hadits, sana punya 1000, 2000. Mereka hafal semua hadits itu. Tahun depannya datang lagi ke rawi itu. Dia dengar lagi haditsnya. Kalau ada tambahan, dia akan tanya, dari mana tambahan ini? Tahun kemarin tidak ada. Nah, coba, makanya itu mereka itu dikenal sebagai apa? Sebagai ahli hadits. Nah, ini memang manusia-manusia Allah pilih untuk menjaga agama ini. Dan itu ilmu mereka itu terwarisi. Memang sekarang menghafal seperti itu tidak diketemukan lagi. Kita ini kalau hidup di masa mereka, wah kita ini rawi-rawi tidak diterima haditsnya. Apalagi coba loh. Ya kan? Tapi metode mereka dalam menjaga ilmu itu sudah terbukukan.
teriwayatkan. Ya. Sehingga kalau ada yang berbicara tentang hadits sembarangan, itu bisa diperiksa. Ada metode ilmiahnya di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini saya masuk tadi di pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenalnya dengan ayat-ayatnya, dengan apa? Makhluk-makhluknya. Baik. Ini sekali sudah masuk asar. Hah? Belum. Baik. Sholatnya jam berapa dia? Oh, jam 5. Baik. Kemudian kita akan apa namanya? Jam 5 berarti sudah. Sekarang maghribnya belum. Ya, maksudnya saya khawatir jangan sampai kita keluar dari. Gini, sholat di sini jam 5. Azannya 4:30. Jadi apa, kalau kita mengikuti Muslim Pro memang sudah masuk waktu asar, ya kan? Tetapi kita mengikuti apa namanya kebiasaan masjid ini kan, di sini itu jamnya jam 5. Baik, sebentar. Kalau waktu maghrib yang sebenarnya jam berapa? Waktu maghrib? Hah? Setengah 6.30. Waktu sebenarnya. Kalau waktu sini jam berapa? 6.39. Beda 9 menit. Oh ya, berarti ini masjid ini nunggu orang-orang pulang kerja kali ya. Yang penting jangan ini aja, jangan sampai matahari menguning aja kita pergi sholat gitu. Ya. Jadi waktu asar itu dia waktu paling bagusnya di awal waktu ya, paling bagusnya. Ketika matahari masih terang banget. Nah, kalau sudah menguning itu sudah waktu akhir untuk sholat asar. Boleh tetap sholat asar kita setelahnya, tapi itu sudah waktu apa namanya? Waktu darurat. Ya, artinya apa? Kalau sudah menguning, kita undur sampai menguning, kita belum sholat asar. Itu kita sudah berdosa. Karena kita mengundur dari waktu yang apa? Yang sewajibnya. Jadi diperhatikan aja, jangan sampai belum menguning aja ya. Baik. Kalau Anda ini kita tetap ikuti kebiasaan di sini karena memang harus kita ya, asalnya dari sholat berjamaah itu menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Ini kok pada sholat ya? Katanya kita jam 4:15 itu musafir untuk dia sendiri. Oh ya. Baik. Jadi saya kayaknya juga sekarang akhirnya memahami bahwa ada yang sholat kalau sudah masuk ini dia sholat sendiri gitu. Jadi ini aja, kalau memang diatur ya, sebenarnya kita kan kumpulnya banyak orang gini kan, lebih pas kalau kita sholat di awal waktu. Ya kita sholatnya sampai awal waktu, di awal waktu. Begitu sampai jam 4.30 kita berhenti. Orang-orang yang sholat biarin aja dia sholat. Kita sudah sholat kan di awal waktu. Nah ini teman-teman juga sekarang lagi sholat ini. Ya. Hah? Coba minta izin aja dulu supaya. Hah? Tanya dulu, ini waktu sholatnya kan jam 5. Kayaknya kita mengikuti apa namanya sholat asar sesuai dengan jadwal lebih awal gitu. Biar nggak apa-apa, nanti yang kita mau sholat nanti yang dia bisa aja. Yang jadian ini kan kita waktu kajiannya, jadi karena kita menunggu mereka dulu selesai sholat ya kan. Ya jadi maksudnya kita pas waktu sholat asar kita berhenti sholat asar, terus kita lanjutkan kajian. Dan mereka jam 5 kan sholat. Nah sebelum jam 5 kita berhenti. 5 mereka. Hah? 5. Oh 4:30. Ya sudah nggak apa-apa, kita berhenti 4:30, adzan dulu, mereka adzan ya. Setelah itu kita apa namanya? Kita break dulu sampai mereka selesai sholat.
Nanti selesai sholat baru kita sambung lagi. Tapi penggunaan apa speaker apa? Tapi minta izin Pak Asir, kita penggunaan speaker. Karena mau sholat asar berjamaah sesuai dengan waktu. Itu jam 5. Jamaah sini yang bilang Pak, ini waktu sholat. Makanya dipastikan sama imam. Ya jam 5 itu terlalu panjang kayak. Imam yang ubah. Jadi artinya kita juga tahu benar imamnya imam. 15.25 ya kalau ininya. Jam 3:30 ya. Ya kalau 5, Masya Allah 1,5 jam mundur ya. Jauh banget gitu. Oh di sini waktu asar. Saya lihat sini maghrib 18.30. Benar itu ya 18.30. Kalau masjid Pakistan ya agak panjang ini. Ya karena di madhab Hanafi ya, mereka itu akhir waktu itu 2 kali panjang bayangan. Jadi dia menganggapnya panjang gitu ke belakang. Sedangkan waktu di madhab yang lain itu sampai matahari menguning. Matahari menguning itu kadang belum sampai segitu. Ya maksudnya kita juga harus jaga ini gitu, jaga waktu yang cocok. Terus yang kedua, ini kan sebenarnya kalau masalah kebersamaan sih sebenarnya ini yang paling intinya. Ya kalau dia tidak menguning itu dipastikan aja, kalau belum menguning di waktu itu kita pastikan aja ini benar nggak. Sebab ini cuma sini juga informasinya dia jam 4.15. Nggak tahu kenapa dirubah jadi jam 5. Oh bisa. Oh berarti harus azan dulu. Kalau mau pastikan kalau dia ikuti jadwal ketetapan masjid, kalau kita bisa Oh iya boleh kalau gitu. Penggunaan speaker kalau Iya nggak apa-apa. Nah, kalau gitu kita break dulu ya untuk sholat ya. Mungkin kita tidak langsung sholat dulu, kita beri waktu teman-teman berudu, mau berudu. Adzan dulu, mungkin setelah adzan berapa menit setelah adzan gitu. 15 menit setelah adzan ya kita sholat. Barakallahu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka